Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi PLC ya, yaitu konversi rangkaian kontrol konvensional ke ladder diagram. Oke, langsung saja. Ini materinya langkah-langkah konversi rangkaian kontrol ke ladder diagram. Yang pertama ada ini ya, mengetahui perbedaan simbol kontrol dan ladder. Kemudian langkah yang kedua, mengidentifikasi komponen input-output rangkaian kontrol. Kemudian yang terakhir, mengenali pengalamatan input-output program ladder di PLC. Nanti setelah ketiganya ini, nanti kita akan beri contoh konversi rangkaian kontrol ke ladder diagram. Nah, yang pertama ini kita harus mengetahui dulu perbedaan simbol rangkaian kontrol dan ladder diagram. Ini adalah simbol umum ya, simbol umum yang digunakan untuk instalasi motor listrik. Ini untuk kontaktor ada normally close dan normally open dan juga ada coil. Ini simbolnya kalau di konvensional seperti ini, di ladder diagramnya mendatar ya, mendatar seperti ini. Ada NO kemudian dicoret ini adalah normally close. Kemudian ada normally open seperti ini, simbol diagramnya, ladder diagramnya seperti ini. Kemudian ada coil. Kemudian pas button juga sama ya, ini ada pas button NO ini untuk start, pas button NC ini untuk stop. Untuk simbolnya ladder diagram pun juga sama. Kalau yang pas button NO ini menggunakan kontak NO, yang NC atau stop ini juga menggunakan NC. Kemudian ada yang lain-lain seperti TDR, counter dan lain-lain, nanti ada simbolnya tersendiri. Namun yang umum digunakan seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi komponen I/O rangkaian kontrol, mengidentifikasi komponen input dan outputnya ya. Ini misalkan saya kasih contoh rangkaian DOL, ini kita identifikasi dulu rangkaian inputnya yang mana, kemudian rangkaian outputnya yang mana. Nah, untuk rangkaian seperti ini maka kita dapat ketahui rangkaian komponen inputnya ini ya, ada pas button stop, pas button start. Nah, kemudian untuk di rangkaian ladder diagramnya ada kontak bantu ya, NO dan kontak bantu NC. Kemudian untuk outputnya ini ada kontaktor magnetik dan juga lampu indikator ya. Oke, selanjutnya mengenali pengalamatan I/O. Nah, ini nanti untuk pengalamatan masing-masing berbeda ya, masing-masing PLC tipenya berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PLC yang tipenya CP1E ya, N30. Nah, ini untuk PLC jenis ini, alamat inputnya mulai dari 0.00 sampai 0.11 ya, mempunyai 12 input. Input yang pertama 0.00 sampai 0.12. 0.00, 0.01 dan seterusnya sampai 0.11. Kemudian alamat untuk komponen outputnya itu menggunakan 100.00 ya. Ada 8 output yaitu 100.00, 100.01 sampai 100.07. Kemudian selanjutnya, nah ini harus diperhatikan ya, coil nantinya pada waktu merangkai ladder diagram itu coilnya dan kontak bantu harus mempunyai alamat yang sama. Nah, nanti penjelasannya ada di akhir ya, waktu ada contoh konversi nanti akan dijelaskan. Kemudian selanjutnya untuk pengawatan I/O, input output PLC menyesuaikan alamat ladder diagram. Artinya untuk menyambungkan di terminal I/O-nya itu menyesuaikan alamat ladder diagramnya. Misalkan input 0.00 ya di ladder diagramnya, maka pengawatannya di PLC juga harus menggunakan port 0.00. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan jelaskan di contoh konversi. Oke. Nah, selanjutnya ini kita mulai ya contoh konversi rangkaian kontrol menjadi rangkaian ladder diagram. Jadi ini contoh rangkaian kontrolnya saya membuat
rangkaian DOL ya, rangkaian sederhana, ini nanti kita konversi ke ladder diagram. Nah, perlu kalian ketahui, untuk rangkaian kontrol seperti ini seperti biasa ya, yang digunakan di keseharian. Ini rangkaian kontrolnya dari atas ke bawah. Nah, untuk ladder diagram ini nanti penggambarannya horizontal ya. Kalau rangkaian kontrol vertikal seperti ini dari atas ke bawah. Nah, nanti ladder diagram ini dari samping kiri ke samping kanan. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama kita hubungkan ini ya. Ini adalah fasa netral. Ini fasa ya netral. Kemudian di ladder diagramnya kita gambarkan garis seperti ini, garis vertikal. Kemudian komponen inputnya yang pertama ada ini pas button stop ya, pas button stop. Ingat tadi simbolnya kita sudah tahu. Kemudian komponen I/O-nya sudah tahu. Selanjutnya pengalamannya sudah nanti sambil jalan ya. Oke. Yang pertama ada pas button stop. Pas button stop simbolnya seperti ini ya. Ini NC, simbolnya S0 ya. Kemudian ke bawah lagi ada pas button start. Pas button start NO ya. NO maka simbolnya seperti ini. Ini S1. Kemudian terus ke bawah lagi ada coil. Nah, ini kita hubungkan sampai mepet ke sini ya koilnya. Nah, K1. Kalau misalkan ini masih ada space maka harus ditambahi garis dulu. Ulangi lagi. Nah, seperti ini. Ini SO, S0, S1, kemudian tarik garis dulu baru sampai terakhir ini kita sambungkan K1 atau coil. Oke, sampai sini sudah selesai. Ini dari atas ke bawah ya, dari fasa ke netral atas bawah, ladder diagramnya dari samping kiri ke kanan. Kemudian kita lanjutkan ke samping kanan. Ini ada K1 ya. K1 diparalel ke S1 atau pas button start atau pas button NO. Ini kita paralel. Ini adalah kontak bantu NO, maka simbolnya seperti ini. Nah, selanjutnya turun ke bawah ini ada lampu indikator ya. Lampu indikator ini output. Maka kita tarik dulu line. Kemudian klik nih ya, H1. Ini adalah lampu. Kemudian selanjutnya bergeser ke kanan lagi, ini ada kontak bantu NC ya. Kontak bantu NC kita hubungkan. Kalau ini ke kanan maka kita ke bawah. Nah, ini kita hubungkan ke K1, kontak bantu NC. Selanjutnya tarik line lagi, kemudian ada output H1. Nah, seperti ini sudah selesai ya. Namun, belum sampai sini, belum pengalamannya ya, maka kita harus memberi alamat. Kalau tidak ada alamatnya nanti ini tidak akan bekerja ya. Oke. Yang pertama, komponen input mulai dari S0 ini kita beri alamat ya. Alamatnya bebas ini ya, tidak harus 0.00. Boleh 0.01 atau 0.02 sampai 0.11 ya atau lebih tergantung PLC-nya. Nah, ini saya contohkan alamat 0.00 untuk pas button stop. Kemudian untuk pas button start saya beri alamat 0.01. Ini contoh ya. Boleh Pak ini dibalik, misalkan 0.01 di sini, 0.0 di sebelah sini. Boleh ya. Jadi misalkan ini S0 atau pas button stop saya beri alamat 0.00, maka pengkabelannya nanti pengawatannya di PLC-nya nanti dihubungkan ke port 0.00 seperti itu. Oke, lanjut ke coil. Ini untuk output ya. Untuk output tadi alamatnya sudah dijelaskan adalah 100.00 sampai 100.07 tergantung jumlahnya output PLC. Ini saya beri contoh 100.00 untuk coil ya. 100.00. Kemudian ini ada kontak bantu NO. Ya, perlu kalian ketahui bahwa ini perhatikan ya, untuk kontak bantu ini harus menyesuaikan koilnya. Jadi ini kontak bantu NO dan NC ini adalah
kontak bantunya kontaktor atau K1. Maka ini simbolnya juga harus sama. K1, K1, ini juga K1. Nah, di ladder diagram pun juga sama. Di sini tadi koilnya 100.00 ya. Maka semua yang simbolnya K1 ya, ini K1, 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 ini semua harus alamatnya sama 100.00 milik K1 ini. Contoh kontak bantu NO ini ya, kontak bantu NO ini alamatnya harus sama 100.00. Ini K1 harus sama dengan koil 100.00. Nah, kemudian untuk input yang kedua yaitu output yang kedua ya, Untuk output yang kedua yaitu lampu indikator, ini kita beri alamat output bebas, boleh 100.01 atau 100.02 sampai 100.07. Ini saya beri contoh 100.1 untuk alamat lampu warna hijau. Selanjutnya, nah ini K1 juga ya, maka alamatnya sama dengan ini. Ini juga K1 NC, ini NO, alamatnya harus sama dengan koil K1. Nah, ini 100.00, ini 100.00, ini juga 100.00. Yang terakhir ini ada output lampu warna merah. Kita beri alamat yang berbeda ya. Kalau ini tadi untuk koil alamatnya 100.00, lampu indikator warna hijau alamatnya 100.01, untuk lampu indikator warna merah alamatnya 100.02. Nah, nanti pada saat pengkabelan itu harus menyesuaikan ini ya, alamatnya ya. Jadi misalkan ini input 0.00, maka yang dihubungkan harus terminal port input dengan alamat 0.00. Dan sama juga output ini, kalau ini 100.00 untuk koil, maka yang dihubungkan harus sama sesuai dengan ladder diagramnya. Oke, saya rasa seperti itu ya. Ini konversi rangkaian kontrol ke ladder diagram. Rangkaian kontrol dari vertikal ini ya menjadi horizontal. Kalau ini NC, ini laddernya juga NC, ini NO, ini juga NO, dan seterusnya. Ya. Jadi kesimpulannya yang pertama kita harus mengetahui dulu simbol-simbolnya ya, simbol-simbol ini juga kita harus tahu. Setelah kita paham simbolnya, kemudian kita identifikasi input dan outputnya. Rangkaian ini inputnya yang mana ya, ini adalah input, kemudian outputnya adalah yang ini ya, K1 lampu indikator hijau dan merah. Kemudian yang ketiga adalah mengenali pengalamatan I/O PLC ya. Nah, ini untuk CP1E ini inputnya 0.00 sampai 0.11, outputnya juga 100.00 sampai 100.07. Nah, nanti masing-masing PLC mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda ya, tergantung PLC-nya. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nanti kalau misalkan belum dimengerti bisa diulangi lagi dari atas, mulai dari ini ya, perbedaan simbolnya ini dipelajari lagi, kemudian komponen I/O, setelah itu pengalamatan. Oke, mungkin itu penjelasan saya untuk materi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar membuat ladder diagram rangkaian direct online dengan menggunakan software JX Programmer ya, ini yang sering digunakan di SMK. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.